seorang bayi lahir, mereka akan mengikuti ritual pemurnian atau yang dikenal dengan sebutan lustratio. Di ritual inilah bayi akan mendapatkan namanya. Bayi laki-laki akan mendapatkan nama depan, nama ayah, dan marga keluarga. Sementara itu, bayi perempuan hanya akan mendapatkan nama ayah mereka dalam versi feminim dan nama keluarganya. Ketika perempuan menikah, maka nama suaminya otomatis akan ditambahkan di belakang namanya. Jadi artinya kaum Hawa di zaman Romawi kuno tak memiliki namanya sendiri. Saat ini kebanyakan perempuan akan menikah di atas usia 25 tahun. Bahkan ada pula yang lewat dari umur 30 tahun. Berbeda 180 derajat, perempuan Romawi kuno dianggap sudah dewasa saat usianya baru 12 tahun. Ketika itu terjadi, seorang ayah akan mencarikan calon suami untuk putrinya. Mereka akan dinikahkan sesegera mungkin tanpa bertanya siap atau tidak. Biasanya anak perempuan Romawi kuno menikah di usia 12 tahun atau paling lambat 15 tahun. Sedihnya, alih-alih bahagia, pernikahan dini ini justru mengakibatkan banyak perempuan di Romawi kuno meninggal. Umumnya ini terjadi karena mereka sudah melahirkan di usia yang masih sangat muda. Sama seperti anak laki-laki, anak perempuan juga diajari bagaimana caranya membaca dan menulis. Namun, karena harus menikah di usia yang masih sangat muda, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah menikah pun, perempuan dituntut untuk segera hamil dan memiliki banyak anak. Selain harus mengurus rumah dan anak-anak, kaum Hawa dari kalangan bawah juga bekerja untuk membantu suaminya. Karena jadwal yang padat itulah, perempuan Romawi kuno tidak memiliki banyak kesempatan untuk belajar. Dalam keluarga Romawi kuno, keberadaan laki-laki adalah segalanya. Mereka biasanya menikah paling cepat di usia 25 tahun. Setelah itu, secara otomatis mereka akan menjadi pater familia atau kepala keluarga yang memiliki kekuasaan penuh atas istri dan anaknya. Ketika seorang gadis menikah, secara otomatis dia akan berada dalam tanggung jawab suaminya. Kendati demikian, seorang ayah tetap memiliki hak atas mereka. Bahkan ketika seorang perempuan selingkuh, ayahnya lah yang memiliki wewenang untuk menghukum anaknya. Sementara pater familia atau kepala keluarga memiliki hak atas segalanya, perempuan diharapkan untuk fokus mengurus rumah tangga dan mengasuh anak saja. Sedihnya, mereka juga tidak dapat berkecimpung dalam dunia politik. Jangankan mengajukan diri sebagai pemimpin, perempuan Romawi kuno juga bahkan dilarang untuk datang dalam pertemuan, menyuarakan pandangan atau mengikuti pemilihan umum. Untungnya, beberapa perempuan kelas atas masih dapat berpolitik secara diam-diam dengan cara memengaruhi suami atau putranya. Kabar baiknya, meski perempuan Romawi kuno tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau memiliki suara dalam politik, kaum Hawa Romawi kuno masih bisa bekerja. Perempuan yang bekerja kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka akan menjadi petani, pedagang, bidan, atau penari untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perceraian bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan di peradaban Romawi kuno. Ketika salah satu orang merasa tidak bahagia, mereka bisa meminta cerai pada pasangannya. Saat pasangan setuju, maka keduanya akan resmi bercerai. Saat itu juga, sisi buruknya adalah perempuan akan kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Namun, mereka masih bisa mengasuh jika mendapatkan izin dari si mantan suami. Meski
tidak semua negara menganut kesetaraan gender, setidaknya kampanye akan pemenuhan hak-hak perempuan terus digaungkan saat ini. Untungnya, hukum yang berlaku di zaman Romawi kuno sudah tak diterapkan lagi sekarang. Dan sekian, terima kasih.